Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yuliana Dewijita, NPM 22401114. Nama saya Aidal Trudis Tahung, NPM 22401130. Saya Yusra Mavu, NPM 22401108. Saya Julius Yasmin Effendi, NPM 22401126. Saya Yupen Sudarso. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam proyek konstruksi bersumber dari jurnal dan juga buku, dengan sumber yang kami ambil yaitu dari buku manajemen konstruksi tulisan dari Wolfram I. Ervianto. Berikutnya beberapa sumber materi kami diambil dari jurnal, yaitu yang pertama jurnal dari Ulfiati Y dan Utomo C tahun 2015 dengan judulnya Model Teoritis Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Manajemen Pengetahuan pada Keberhasilan Kolaborasi Desain. Nama jurnal Jurnal Teknik ITS buka kurung Sinta 4, IF 1.2 1.1815 tutup kurung 4 buka kurung 1 tutup kurung D82-D85. Kami juga mengambil salah satu jurnal yang ditulis oleh Kak Koan dan Sahadat dengan judul jurnalnya Business Transformation, Leadership, Integration and Innovation, a Case Study, International Journal of Project Management, volume 28, pp.395-404-2010. Saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa-apa saja yang akan kami bahas dalam video ini. Yang pertama mengenai apa sih itu kepemimpinan, yang kedua mengenai kualitas kepemimpinan, yang ketiga teori-teori kepemimpinan, yang keempat gaya kepemimpinan transformasional, dan yang kelima hubungan dan pengaruh kepemimpinan pada manajemen proyek. Nah, untuk mengetahui apa itu kepemimpinan, kita dengarkan penjelasan dari Saudari Delandahung. Menurut Ulfiati dan Utomo, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mengarahkan, mempengaruhi, mendorong, dan mengendalikan orang lain atau bawahan untuk bisa melakukan suatu pekerjaan atas kesadarannya dan sukarela dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Ulfiati dan Utomo juga menyatakan terkait kepemimpinan, kepala proyek disarankan untuk mengetahui dengan detail kompetensi karyawan berupa kelebihan dan kekurangan karyawan yang update dan detail. Berbekal hal tersebut, kepala proyek dapat menempatkan karyawan pada posisi dan job yang lebih tepat dan sesuai. Perusahaan juga disarankan untuk mengadakan training kepemimpinan tingkat lanjutan, yaitu kepemimpinan yang mampu menggali kemampuan karyawan, kepemimpinan yang mampu memberikan motivasi, dan kepemimpinan yang mempunyai karisma. Yang berikutnya, kita juga akan membahas tentang sebenarnya kualitas kepemimpinan itu seperti apa. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan mendengarkan penjelasan dari Saudari Yulti. Yang kedua, kualitas kepemimpinan. Apa sih kualitas kepemimpinan itu? Nah, yang pertama ada integritas. Integritas adalah kemampuan seseorang untuk membuat segenap anggotanya mempercayai kepemimpinan mereka. Yang kedua, antusiasme adalah semangat berkobar yang menjadi ciri pemimpin yang sukses, yang dapat ditandai dengan dinamisme seorang pemimpin sehingga segenap anggotanya bersemangat mencapai tujuan. Yang ketiga, kehangatan, di mana kehangatan adalah tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam membina hubungan pribadi dengan setiap anggota kelompok. Yang keempat, ketenangan adalah kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan secara rasional dan arif dalam situasi sulit apapun. Yang kelima, tegas dan adil. Tegas dan adil adalah keputusan yang tidak memihak kepada kelompok tertentu. Yang keenam, ada konsisten, di mana konsisten ini sikap yang diambil oleh pemimpin untuk tidak melanggar rambu-rambu yang telah dibuat dan selalu sama dalam situasi yang mirip. Itu
Itu dia, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Saudari Yulti mengenai kualitas dari kepemimpinan. Untuk selanjutnya, kita juga akan membahas tentang teori kepemimpinan. Sebenarnya studi yang membahas tentang kepemimpinan sudah banyak dilakukan oleh ahli dari berbagai belahan dunia. Di antaranya adalah hasil dari penelitian Universitas Ohio, USA, yang dikenal dengan 2 faktor kepemimpinan. Kemudian ada Universitas Michigan, USA, yang dikenal dengan style continuum. Dan yang berikutnya ada Universitas Harvard yang dikenal dengan jenis kepemimpinan kelompok, dan masih banyak lagi penelitian yang datangnya dari kelompok lembaga independen. Untuk selanjutnya akan dipaparkan beberapa teori kepemimpinan dari berbagai ahli terkemuka. Kepada Saudara Effendi, saya persilahkan. Yang pertama, Tannebaum dan Schmidt. Tannebaum dan Schmidt adalah ahli-ahli yang memperkenalkan pendekatan kontingensi atau tergantung pada situasi dan kondisi. Berbagai gaya kepemimpinan mungkin berlangsung terentang dari gaya otoratik sampai pengambilan keputusan oleh pekerja. Model kepemimpinan diidentifikasi menjadi 7 gaya kepemimpinan. Yang pertama, manajer membuat keputusan dan mengemukakannya. Yang kedua, manajer menawarkan keputusan. Yang ketiga, manajer menyajikan pendapat dan mengundang pertanyaan. Yang keempat, manajer menyajikan putusan yang dapat berubah. Yang kelima, manajer menyajikan masalah, menerima saran, dan memutuskan. Yang keenam, manajer merumuskan batas-batas dan menanyakan bawahan untuk membuat keputusan. Yang ketujuh, manajer memberi kesempatan bawahan untuk melaksanakan fungsinya dalam batas-batas ditetapkan oleh atasan. Menurut Fiedler, sedikit berbeda dengan Tannebaum dan Schmidt. Fiedler berpendapat bahwa ada 3 sifat situasional yang mempengaruhi kepemimpinan, yaitu relasi pimpinan dan anggota, yaitu sejauh manakah pemimpin menyenangi dan disegani oleh anggotanya. Yang kedua, susunan tugas, yaitu sejauh mana keteraturan penataan tugas anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, kekuatan jabatan pemimpin, sejauh manakah wewenang formal yang dimiliki oleh pemimpin. Menurut Redin mengatakan bahwa setiap pimpinan mempunyai penekanan tertentu dalam gaya kepemimpinan yang terfokus pada 3 keadaan. Yang pertama, kepemimpinan yang berorientasi pada tugas. Yang kedua, kepemimpinan yang berorientasi pada orang. Yang ketiga, kepemimpinan yang berorientasi pada orang dan tugas dengan intensitas yang sama atau berbeda. Din juga menandai 8 gaya manajemen, yaitu yang pertama, birokrat. Gaya kepemimpinan ini ditemukan dalam gaya kepemimpinan Sprague, tetapi lebih efektif. Yang kedua, pembangun. Gaya kepemimpinan ini terjadi manakala terjadi gaya kepemimpinan relate, tetapi lebih efektif. Yang ketiga, otokrat, murah hati. Gaya kepemimpinan manakala terjadi gaya kepemimpinan decade, tetapi lebih efektif. Yang keempat, eksekutif. Gaya kepemimpinan ini terjadi manakala terjadi gaya kepemimpinan integrate, tetapi lebih efektif. Yang kelima, pelarian. Gaya kepemimpinan ini terjadi manakala terjadi gaya kepemimpinan spread, tetapi kurang efektif. Yang keenam, pengemban misi. Gaya kepemimpinan ini terjadi manakala terjadi gaya kepemimpinan relate. Yang ketujuh, otokrat yang berkuasa penuh. Gaya kepemimpinan ini terjadi manakala terjadi gaya kepemimpinan decade, tetapi kurang efektif. Yang kedelapan, penyepakat bersyarat. Gaya kepemimpinan ini terjadi manakala terjadi gaya kepemimpinan integrate, tetapi kurang efektif. Itu dia tadi penjelasan dari Saudara Fendi mengenai teori-teori kepemimpinan dari beberapa ahli. Dan berikutnya kita akan mendengarkan penjelasan mengenai gaya kepemimpinan transformasional.
Gaya kepemimpinan transformasional itu seperti apa sih? Kita dengarkan penjelasan dari Saudara Uven. Yang keempat, gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang mencurahkan perhatian pada hal-hal kebutuhan pengembangan dari masing-masing pengikut. Pemimpin transformasional merubah kesadaran para pengikut akan persoalan-persoalan dengan membantu mereka memandang masalah dengan cara-cara baru. Dimensi gaya kepemimpinan transformasional atau karisma memberikan visi dan rasa atas misi, menamakan kebanggaan, meraih penghormatan dan kepercayaan. Mengomunikasikan harapan tinggi, menggunakan simbol untuk memfokus pada usaha, menggambarkan maksud penting secara sederhana. Pertimbangan individual memberikan perhatian pribadi, melayani karyawan secara pribadi, dan melatih, menasihati, dan secara umum. Setelah kita mendengarkan 4 materi tadi, kita juga akan masuk ke satu materi yang penting juga. Ini materi terakhir yang berkaitan dengan hubungan dan pengaruh kepemimpinan dalam manajemen proyek. Kepemimpinan sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen proyek konstruksi. Hubungan antara kepemimpinan dan manajemen proyek konstruksi dapat mempengaruhi hasil proyek secara signifikan. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan hubungan dan pengaruh kepemimpinan dalam manajemen proyek konstruksi. Poin yang pertama adalah pengambilan keputusan, di mana kepemimpinan yang efektif memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan di setiap tahap proyek konstruksi. Seorang pemimpin proyek harus mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat untuk menjaga kelancaran proyek. Ya, poin yang kedua, motivasi tim. Nah, motivasi tim di sini ada kepemimpinan yang baik dapat memotivasi tim proyek untuk bekerja dengan lebih efisien dan bersemangat. Motivasi ini penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerjaan. Yang ketiga, komunikasi efektif. Seorang pemimpin proyek harus mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Komunikasi yang baik membantu mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan kerjasama di antara anggota tim dan stakeholders proyek. Yang keempat, pengelolaan konflik. Dalam lingkungan proyek konstruksi, konflik dapat muncul karena berbagai alasan, seperti perbedaan pendapat atau kepentingan. Seorang pemimpin proyek harus memiliki keterampilan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. 5. Pemahaman risiko. Kepemimpinan proyek melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko. Seorang pemimpin proyek yang baik akan dapat membuat strategi risiko yang efektif untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul selama proyek. 6. Pengembangan tim. Pemimpin proyek memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan anggota tim. Ini melibatkan memberikan pelatihan, memberikan umpan balik konstruktif, dan memastikan bahwa setiap anggota tim dapat berkontribusi secara maksimal. Integrasi stakeholder. Dalam dunia konstruksi, istilah integrasi stakeholder itu sangat dibutuhkan. Integrasi stakeholder merupakan kepemimpinan proyek yang juga melibatkan manajemen hubungan dengan stakeholder proyek, termasuk pemilik proyek, kontraktor, dan pihak lain yang terlibat. Pemimpin harus dapat memahami kebutuhan dan harapan stakeholder untuk mencapai keberhasilan proyek. Dalam dunia konstruksi, pengelolaan sumber daya merupakan sangat dibutuhkan. Kepemimpinan proyek mencakupi pengelolaan sumber daya proyek, termasuk tenaga kerja, peralatan, dan material. Seorang pemimpin proyek harus efisien dalam alokasi. Dengan memiliki kepemimpinan yang kuat dan efektif, manajemen proyek konstruksi dapat lebih baik mengelola tantangan, mengoptimalkan kinerja tim, dan mencapai tujuan proyek secara keseluruhan. Manajer proyek
membutuhkan 2 keterampilan, yaitu keterampilan kepemimpinan dan keterampilan manajemen. Sikap pimpinan terhadap penerapan teknologi ini sangat berpengaruh menurut Syamsul 2017. Selain itu, fasilitator atau manajer harus menyelaraskan dengan 4 prinsip manajemen mutu holistik. Keempat prinsip manajemen tersebut yakni yang pertama, kepuasan pelanggan, kedua, kepedulian kepada setiap personal, ketiga, manajemen berbasis fakta, dan keempat, perbaikan secara terus-menerus. Itulah pembahasan mengenai hubungan dan pengaruh kepemimpinan dalam manajemen proyek. Materi ini juga menjadi penutup dari presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih telah menonton dan mendengarkan pemaparan dari kelompok kami. Untuk segala kekurangannya, kami mengucapkan permohonan maaf. Sekian dan terima kasih.